7 tahun telah GKKI Manado lewati sejak pertama kali berdiri di Indonesia. 7 tahun pula, kebaikan dan kemurahan Tuhan sudah kita rasakan. Dan saya yakin Tuhan akan selalu menemani kita di setiap musim kehidupan kita. Kami tidak tahu apa yang di depan kami, tapi yang pasti kalau Tuhan Yesus yang sudah memulai segala sesuatunya, Tuhan juga yang akan meneruskannya hingga akhirnya pada hari Kristus Yesus. Di hari anniversary ini, kami berdoa biarlah berkat yang telah Tuhan siapkan untuk kita semua dapat terus tercurah dari generasi ke generasi. Dan di hari yang membahagiakan ini, kami sama-sama ingin mengucapkan Happy 7th Anniversary GKKI Manado Bandung. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online GKKI Manado, kami ingin mengucapkan welcome to our family. Dan bagi Anda semua yang sudah menjadi bagian keluarga GKKI Manado, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk segala dukungan dan doa Anda semua bagi gereja ini. Sebentar, kita akan menyaksikan jadwal sepekan gereja GKKI Manado. Setiap hari Senin sampai dengan Kamis, kita melaksanakan Pray Indonesia yang dimulai pukul 11 sampai 12 siang WIB. Setiap hari Selasa sampai Kamis, kita melaksanakan Breakthrough Prayer yang dimulai pukul 6 sampai 7 pagi WIB. Selanjutnya, kita juga melaksanakan doa puasa yang dilakukan setiap hari Jumat pada pukul 10 sampai 12 siang WIB. Dan pada hari Sabtu, kita melaksanakan doa pagi yang dimulai pukul 8 sampai 9 pagi WIB dan dilanjutkan dengan English service yang dimulai pukul 9 sampai 10 pagi WIB. Pada hari Minggu, kita melaksanakan 3 kali ibadah. Ibadah yang pertama dimulai pukul 8.30 pagi WIB, ibadah siang atau yang kedua dimulai pukul 11 siang WIB, dan ibadah yang ketiga yaitu ibadah youth dimulai pukul 2 siang WIB. Untuk informasi persembahan, Bapak Ibu dapat mengirimkannya melalui nomor rekening berikut ini: 777-195-1159. Sekali lagi, 777-195-1159 atas nama Yayasan Berkat Kasih Merdeka Indonesia. Atau Bapak Ibu juga dapat scan QR Code yang tertera pada layar gadget Bapak Ibu. Sekian pengumuman gereja kita GKI Manado dalam sepekan ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk dapat mengikuti rangkaian kegiatan ibadah kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami sangat bersyukur kepada para hamba-hamba Tuhan yang telah mendukung GKKI Manado Bandung selama 7 tahun ke belakang ini. Dan berikut kita akan menyaksikan video-video ucapan selamat dari hamba-hamba Tuhan yang mendukung gereja ini. Happy 7th anniversary for your congregation. Selamat ulang tahun buat gereja GKKI Manado yang ke-7. Selamat hari ulang tahun yang ke-7 untuk GKKI Manado. Selamat ulang tahun untuk gereja GKKI Manado Bandung yang ke-7. I'm very happy to learn that soon will be your 7th anniversary of your church. I'm so happy to hear about your 7th anniversary for your church. And I just convey to you, I just say to you that you would just keep your eyes fixed on the Lord Jesus Christ, that you would understand who you are in Jesus Christ, that you would understand the times that we are living in, and that you would do and you would be all God called you to be, and you would do all that God called you to do. Keep on fire, tetap melayani Tuhan. Apapun yang terjadi di depan kita, di hadapan kita, tetap setia melayani Tuhan. Jadikan semua bangsa, jadikan Indonesia, jadikan seluruh dunia muridku. Itu perintah Tuhan Yesus kepada kita. Use the new season to exercise mercy, justice, and to walk humbly before your God, our God. And I pray that every member will be able to share the gospel of Jesus Christ. My desire is to see every member in your church a fruitful member. Biarlah kita semua boleh menjadi terang dan garam di dalam dunia ini, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan setiap kita. God bless you all. This is Pastor Tim Saley signing off from Singapore. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih, tetap sukses.
Shalom. Bless you all. Bless you all in the name of Jesus Christ. Amen. God bless you and keep you always. In Jesus' name, amen. Dalam nama Yesus, terpujilah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dan dalam rangka acara perayaan yang ke-7 GKKI Manado, kita semua sama-sama menikmati acara secara online. Dan sebelum kita menikmati acara anniversary gereja kita membuka dengan memuji dan menyembah Allah kita. Yes, haleluya. Suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari sama-sama kita katakan Bapak Ibu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Amin. Bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sama-sama kita katakan, oh haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Ha 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 ha.
syukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melepas bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Shalom. Halo. Halo. Baik, sehat jasmani rohani. Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan baik. Baik. Kurang lebih Sejak lahir Udah hampir 3 tahun. 5 tahun ya. 4 tahun. Aduh. Banyak rasa. enak. Oh, hikmahnya lebih saya rasakan dalam hati keluarganya gitu. Perhatian, kemudian dukungan dari gereja pun saya dapatkan. Sebenarnya sih apa ya? Rindu aja. Kangen sama teman-teman Shalom. Rindu. Sedih ya nggak bisa tatap muka langsung gitu. Dengan cara online seperti ini, kayaknya gimana ya, perasaan kita itu udah kurang gitu klop, kurang begitu membahagiakan. Feel-nya kurang banget. Ibadahnya keganggu kanan kiri. Pasti beda banget lah. Tapi kalau di gereja dengan tatap langsung kan nyampe kayaknya kerinduan kita sama Tuhan itu nyampe gitu. Itu yang sangat-sangat disayangkan di situasi pandemi ini. Untuk kesaksian di masa pandemi ini mungkin pas bulan kemarin yang saya rasakan, karena saya pun merasakan itu sendiri gitu. Saya merasakan penyakit itu, awalnya saya nggak merasa kalau itu bahwasannya saya sakit COVID gitu, tapi saya menyadari karena justru saya kena COVID itu dari murid saya sendiri gitu. Saya nggak tahu mau bagaimana gitu. Jadi awalnya saya telepon dulu sama kalian ini bahwasannya saya ingin meminta doa untuk dari gereja untuk saya supaya banyak yang mendoakan saya gitu. Nah, puji Tuhan selama 3 minggu dukungan dari gereja banyak, berupa doa, berupa dukungan, semangat. Yang utama sih semangat dan doa itu yang paling utama. Kemudian obat-obatan juga dikasih gitu. Jadi ya puji Tuhan juga saya mendapatkan, Tuhan memberikan saya tetangga yang luar biasa baiknya, yang membantu saya untuk sembuh gitu, menyemangati saya untuk sembuh juga gitu. Jadi ya rasanya kayaknya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu untuk berkat atau pengalaman saya ini gitu untuk di masa pandemi ini gitu. Banyak pelajaran yang harus dipelajari, banyak yang yang
saya harus waspadai juga gitu. Semuanya lah serba diantisipasi semuanya gitu. Saya salah satu yang terkena pandemi COVID-19 dan saat ini sudah hampir 3 minggu saya nyatakan sehat karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dan juga kasih yang tak terhingga yang diberikan dari saudara bapak dan ibu semua yang ada dari GKKI Manado ini. Pada saat pandemi, saya harus di posisi yang benar-benar terpuruk gitu. Asli terpuruk. Udah nggak ada harapan gitu. Tapi puji Tuhan, ada kenalan di Bandung menawarkan untuk buka usaha gitu. Terus usaha ini gimana? Butuh duit juga, butuh modal. Ngobrol-ngobrol sama keluarga, ada di ACC dana untuk modal usaha. Sampai Bandung bicara sama seniornya yang nawarin. Ya artinya saya harus ngelakuin sesuatu biar bisa dapatin itu. Sebenarnya sih dia nggak menuntut, cuman saya nggak mungkin ujuk-ujuk langsung nerima gitu. Nah, sudah itu apa yang kita planningkan tidak terjadi gitu. Kita gagal mencapai itu. Tapi pengelola kafe ini saat benar-benar tidak ada lagi opsi, uang kosan udah habis, harus keluar dari kontrakan, terus nggak tahu tinggal di mana. Sebelum ke gereja itu dia sempat bilang gini, nanti ngobrol dulu ya sama saya gitu. Nah, pas ngobrol, ini nih, memang pas gitu, Tuhan ngasih sesuatu itu sesuai porsinya, nggak lebih nggak kurang. Tahu dia aku nggak ada duit, tahu dia nanti kalau gini gimana di Bandung itu, bukan nggak nyari kerja ya. Artinya saya udah pergi dari kampung ke sini bertaruh lagi gitu. Inti pembicaraan itu adalah silakan ambil itu kafe 1 stand. Modal awalnya saya bantuin dan untuk hasilnya pakai sharing profit aja. Siapa yang buat itu? Ya Tuhan kan. Itu mungkin yang paling pencapaian lah sampai saat ini gitu. Walaupun tengah pandemi ini naik turun penjualan, wah luar biasa PPKM ini. Tapi ada dibilang bahkan burung di udara pun dikasih makan, dipelihara gitu. Apalagi kita. Shalom sudah sekolah pas waktu playgroup, terus pas Shalom mengerjain tugas tiba-tiba Shalomnya menang. Menang lomba ya? Yang menang lomba, Shalomnya yang menang. Terus apa lagi? Terus Shalom pengen ada, terus Shalom ada juga boneka. Terus Shalom dapat juga baju baru. Terus Shalom juga dapat sepatu baru. Baik banget ya Tuhan Yesus. Iya, terus Tuhannya bilang apa sama Tuhan Yesus? terus pas Shalom lagi berdoa pas malam itu kan, Shalomnya lagi berdoa sama Tuhan. Terus Shalomnya itu berdoa sama Tuhan, bilang terima kasih Tuhan buat uang Shalom banyak. Buat berkat Tuhan juga ya? Iya, berkat Tuhan Shalom bisa main sepeda sendiri. Banyak banget Shalom bisa. Baik banget Tuhannya ya? Iya, baik banget Tuhannya. Untuk gereja GKKI Manado, semoga semakin akan tambah jiwa-jiwa, regenerasi pun terus berkesinambungan, jangka panjang lebih baik. Semakin luas daerahnya, semakin luas juga berkatnya. Segala apa yang dibutuhkan gereja kita ini termasuk untuk perkembangan dan juga Gereja GKKI Manado ini banyak membawa anak-anak Tuhan, membawa jemaat-jemaat baru, membawa orang-orang yang rindu akan Tuhan. By the way, untuk gerejaku tercinta, GKKI Manado, selamat ulang tahun yang ke-7. Semoga gereja ini akan tetap
bertumbuh jaya, semakin sukses, semakin membawa berkat, dan berkembang untuk lebih pesat lagi. Dan apapun visi misinya akan segera tercapai. Saya secara pribadi mengatakan ucapan terima kasih untuk Bapak Ibu, Kakak Yud, dan teman-teman. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Ibu Senior. Terima kasih juga buat Ibu dan Bapak Gembala yang baik yang telah menggembalakan kami semua. Tuhan Yesus memberkati. Bye, I love you. Mari kita sama-sama merasakan hadirat Tuhan. Kita mau katakan terima kasih Tuhan, karena Kau begitu baik bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan murahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat kami ada Tuhan, semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari sama-sama kita katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena
bersyukur Tuhan sepanjang hidup kami yang terbaik Kau sediakan, yang terbaik Kau berikan. Terima kasih. Kalau saat ini Tuhan kami boleh ada, semua karena kemurahan, bukan karena hebat, bukan karena gagah kami, tapi hanya kuasa-Mu yang layakkan, yang mampukan. Haleluya, oh Jesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau datang Tuhan Yesus, membawa hati kami Tuhan, membawa penyembahan kami Bapa, ucapan syukur kami Tuhan Yesus, karena begitu baik, begitu besar, begitu agung karya-Mu bagi setiap pribadi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada karena kasih-Mu Tuhan. Hanya karena kasih-Mu Bapa. Tidak satupun yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan, Kau tanpa campur tangan Tuhan. Hingga pada saat ini Tuhan Yesus, kami bersatu berdoa mengucap syukur di dalam ulang tahun gereja kami Tuhan Yesus. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kan kita katakan, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat kami ada Tuhan. Ku ada
Shalom saudara, puji Tuhan, terima kasih untuk tim pujian yang sangat luar biasa hari ini. Worship leader dan singers dan semua musician yang ikut bersama-sama dengan kita untuk memuji dan menyembah Raja kita di atas segala raja. Saya sangat mengucap syukur hari ini saudaraku, karena tepat hari ini gereja kita berusia 7 tahun. Usia 7 tahun itu kalau kita lihat di Alkitab, ini adalah angka yang sangat baik sekali. Banyak sekali di Alkitab berbicara tentang angka 7. Di dalam Kejadian 1 juga saudara, kita lihat di sana bagaimana Tuhan menciptakan bumi dan segala sesuatunya itu selama 7 hari. Bahkan Tuhan perintahkan supaya kita berhenti dan di hari ke-7 menjadi hari Sabat, hari perhentian. Selain daripada 2 hal itu saudara, banyak juga di Alkitab menyatakan bahwa angka 7 adalah angka yang sangat sempurna, angka yang sangat baik saudaraku. Mari salam dulu kiri kanan, katakan selamat ulang tahun semuanya. Saya percaya pada saat kita salaman dengan istri sambil katakan atau suami, selamat ulang tahun buat gereja kita. Demikian saudara, nanti kalau Anda mau mengucapkan selamat ulang tahun sama saya, silahkan juga WA atau SMS, tenang aja, pasti akan saya balas. Puji Tuhan saudara, hari ini saya akan menyampaikan sebuah firman Tuhan di masa-masa kondisi masih pandemi hari ini, karena ini direkam di sebelum tanggal 17. Saya percaya dan saya tahu saat ini masih pandemi saudaraku. Nah, kalau pemerintah kita membuat satu tema menyatakan tentang tangguh, unggul, saudaraku, itu pemerintah kita. Saya percaya untuk menjadi tangguh dan unggul kita harus banyak berdoa. Amin saudara. Tetapi yang saya mau sampaikan buat kita hari ini adalah bahwa di tengah-tengah pandemi ini kita bisa merdeka. Kenapa kita bisa merdeka? Karena ada jaminan Allah, ada jaminan Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Ada jaminan Tuhan di tengah-tengah masa COVID ini saudaraku. Karena saya tahu di Alkitab banyak sekali diceritakan bagaimana Tuhan mengatasi masalah yang juga mengatasi logika manusia, mengatasi logika dunia. Kita bisa baca saudaraku ayatnya 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 16. Saudaraku, kita akan baca 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 16. Saya minta Pak Pendeta mimpin getaran untuk membaca ayat-ayat ini. Silakan Pak mimpin. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Ayat 2, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Elia dan janda di Sarpat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarpat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarpat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti.
Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan, sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan kepada muka bumi, ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang, seperti firman Tuhan diucapkan dengan perantaraan Elia. Seperti apa yang kita baca barusan di firman Tuhan yang sudah dibacakan oleh Bapak Pendeta mimpin Ketaren, saudara. Suatu waktu di masa pemerintahan Raja Ahab yang kita pelajari di Alkitab, melalui Nabi Elia, Tuhan mendatangkan kekeringan di Israel pada saat itu. Tepatnya di Israel Utara, saudaraku. Nah, kemarau panjang ini mengakibatkan bencana kelaparan yang melanda seluruh Israel di wilayah utara, saudara. Nah, ini juga yang mungkin terjadi saat ini, saudaraku. Di masa pandemi sekarang ini, bencana kekeringan di Israel pada saat itu kalau kita baca di dalam teks Alkitab, ini sebenarnya bukan datang dari Tuhan. Tapi ini kalau saya ambil kalimat saya, ini sebenarnya bisa dikatakan dia ini bencana ini menampar Raja Ahab. Dengan arti memberikan peringatan kepada Ahab ketika Raja Ahab berpaling dari Tuhan. Ketika Raja Ahab meninggalkan Tuhan. Kenapa Raja Ahab meninggalkan Tuhan? Kalau kita lihat di dalam Alkitab 1 Raja-Raja 18 ayat 3-4, di sana kita bisa lihat bagaimana Ahab meninggalkan Tuhan dengan menikahi Isabel, putra Edbal, penyembah Baal pada saat itu, saudaraku. Selain itu, Ahab juga mendatangkan patung Asyera, saudaraku. Itu apa patung Asyera? Itu dewi kesuburan dengan altar daripada Yahweh, saudara. Nah, Ahab membiarkan Isabel menghasut nabi-nabi untuk menentang nabi-nabi Tuhan, saudaraku. Ini yang terjadi. Kejahatan Ahab ini juga, saudara, bisa kita lihat di dalam 1 Raja 21, ketika ia membiarkan raja dinasehatin oleh Isabel. Juga kita perhatikan bahwa semua perilaku daripada Ahab ini membuat Tuhan tidak suka, saudaraku. Membuat Ahab dikategorikan semua raja yang paling jahat daripada pendahulunya. 1 Raja-Raja 16-30, saudara. Nah, karena Ahab berpaling dari Tuhan, saudara, maka bencana datang. Bencana datang dan diberikan peringatan kepada Ahab supaya Ahab bertobat. Sama seperti sekarang, saudaraku. Saya mau sampaikan, dari sini kita memahami bahwa sering sekali, saudara, bencana terjadi, masalah terjadi, ataupun pandemi ini terjadi, saudara, bukan karena perbuatan Tuhan, bukan karena pekerjaan Tuhan. Jadi kita tidak boleh menyalahkan Tuhan. Tetapi saudara, apapun yang terjadi dengan hari ini, saudara, itu diberikan kepada manusia, diberikan kepada saya, diberikan kepada saudara, bahkan seluruh bumi ini untuk memberi peringatan kepada saya dan kepada saudara. Kenapa, saudara? Agar kita bisa memeriksa semua tindakan-tindakan dan perilaku kita, saudaraku. Amin, saudara. Agar kita bisa kembali kepada jalan Tuhan, saudara. Jadi kalau saudara berpikir ini pandemi sepertinya dihukum oleh Tuhan, bukan, saudaraku. Tuhan
Tuhan mau bencana ini juga selesai, saudara. Tetapi bencana ini saya juga percaya ini diberikan adalah tanda cinta, tanda kutip saudara, tanda cinta kepada manusia, saudaraku. Jadi kalau ada masalah, saudaraku, ada pandemi, ada COVID seperti sekarang ini, pastikan bahwa itu bukan dari Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi sekali lagi saudaraku, bencana pandemi datang saudaraku bukan untuk menghukum manusia, tetapi memberi peringatan kepada manusia. Manusia sebenarnya yang memicu terjadinya bencana saudaraku. Kenapa saudaraku? Bencana yang dibuat oleh Ahab itu adalah peringatan diberikan kepada manusia, sama seperti sekarang saudaraku. Sekali lagi, penghukuman bukan dari Tuhan, tetapi peringatan yang diberikan kepada manusia. Tapi sayangnya saudara, kebanyakan dari kita sering mengabaikan peringatan daripada Tuhan. Udah dibilang sama Tuhan, jangan merokok, nanti kamu kena jantung. Merokok juga, saudara. Jangan ambil milik orang lain, nanti kamu ditangkap polisi. Ambil juga milik orang lain. Tuhan sudah memberikan peringatan, saudaraku. Bahkan pemerintah katakan vaksin. Kita ngeyel tidak mau vaksin, akhirnya kena COVID. Saudaraku, udah dibilang prokes, pakai masker, pakai hand sanitizer, bersih. Tetapi kita mengabaikan sehingga kena virus, saudaraku. Nah, sayangnya saudara, kebanyakan dari kita kok yang sering mengabaikan peringatan-peringatan itu, saudaraku. Bukan Tuhan yang menghukum, bukan Tuhan yang membuat bencana, saudara. Jadi, saudara, yang menarik dari kisah raja-raja ini, saudara, dari 1 Raja-Raja 17 ini, bahwa Allah tidak hanya memberi peringatan kepada saudara dan saya. Yang menarik dari kisah Raja-Raja 1 ini, saudaraku, ayat 17 ini, bahwa Tuhan tidak hanya memberi peringatan kepada manusia, tetapi Tuhan memberikan jaminan. Bersama-sama dengan saya katakan, Tuhan memberikan jaminan. Di tengah bencana kelaparan saudaraku yang kita lihat di Alkitab tadi yang dibaca oleh Pak Mimpin, ternyata Allah menjamin Elia. Dalam menjamin anak-anaknya, dalam menjamin saudara dan saya, Tuhan sering memilih jalan yang tidak biasa. Kita lihat bagaimana Elia dipelihara oleh burung gagak. Jaminan yang Tuhan sering lakukan itu adalah melalui peristiwa dan juga kenyataan yang bertentangan dengan jalan pikiran manusia, saudara. Bahkan bertentangan dengan logika dunia. Kadang-kadang saudaraku, pertolongan dan jaminan Tuhan itu tidak masuk dalam otak kita yang hanya sebesar bakpao ini, saudara. Nah, hari ini semoga kita disanggupkan untuk memahami jaminan di tengah bencana yang sedang kita alami. Saya percaya setiap saudara diberikan Tuhan kesanggupan, diberikan Tuhan kemampuan, diberikan Tuhan hikmat, diberikan Tuhan pewahyuan buat Anda, sehingga Anda diberikan Tuhan kesanggupan untuk memahami dan untuk menghadapi semua yang terjadi hari-hari ini. Engkau bilang sama saya, Pak Pendeta, saya tidak hanya menghadapi pandemi, saya tidak hanya menghadapi COVID-19, tetapi saya juga menghadapi pemberontakan dari anak saya juga menghadapi suami saya yang tidak pernah pulang-pulang. Saya juga menghadapi biaya kontrakan saya yang belum saya bayar. Saya juga menghadapi penyakit daripada suami saya, penyakit anak saya, penyakit istri saya. Hari ini belum sembuh, Pak Pendeta. Saya mau beritahu buat Anda bahwa Tuhan memberikan kesanggupan, Tuhan memberikan kemampuan untuk Anda menghadapi semua masalah itu. Amin, saudara. Amin, saudaraku. Kita baca di Alkitab tadi, Elia dijamin oleh burung gagak. Dan saudaraku, seorang janda miskin juga bisa memberikan berkat kepada Elia. Kalau kita tahu, burung gagak adalah termasuk burung yang rakus dan cerdik, saudaraku. Gemar mengumpulkan makanan hanya untuk dirinya sendiri. Orang egois bisa menolong saudara. Selain itu, kalau kita baca tadi di Alkitab, Elia menerima jaminan Allah melalui janda miskin yang hanya mempunyai segenggam tepung
tepung, saudaraku, dan sedikit minyak yang sebenarnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dia dan kebutuhan putrinya, saudaraku. Burung gagak yang rakus dan pelit, coba, itu bisa menolong Elia. Bahkan janda miskin yang jaminan hidupnya pada saat itu sudah sekarat, bisa disanggupkan Tuhan untuk memberkati dan memberi pertolongan, saudara, dan jaminan hidup kepada Elia yang sedang kelaparan. Ini yang tidak biasa, saudara. Ini yang bertentangan dengan logika dunia. Amin, saudaraku. Tuhan memelihara saudara oleh siapapun. Bisa di sekitar saudara, bisa tetangga, bisa keluarga, bahkan tidak seagama dengan Anda, bahkan dengan tidak sesuku dengan Anda. Bisa dari jauh bisa menolong Anda, saudaraku. Seperti Elia, ditolong oleh burung gagak, ditolong oleh seorang janda. Seorang janda ini, saudaraku, tidak mempunyai apa-apa lagi selain daripada segenggam tepung, saudaraku, dan minyak, saudara. Dan itu diberikannya kepada Elia. Bagaimana saudara hari ini? Apakah saudara sudah memberi kepada Tuhan? Apakah melihat orang-orang susah, orang-orang miskin? Pak Pendeta, saya hanya pegawai biasa. Pak Pendeta, saya cuma kondektur. Pak Pendeta, saya cuma kerja di tempat orang. Bagaimana saya bisa memberikan orang lain? Perhatikan Elia. Habis semua, tetapi ada sedikit saja segenggam tepung dan minyak, saudara. Dan itu juga terakhir. Kalau enggak mereka akan mati. Dan itu diberikannya kepada Elia, saudaraku. Apa yang kita pelajari dari kisah ini, saudara? Apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Pertama, saudara, saya mau sampaikan, adanya peringatan atau tanda cinta kasih Allah di balik bencana. Ada peringatan, tanda cinta kasih daripada Tuhan di balik pandemi ini, saudara. Saya percaya semoga kita disanggupkan Tuhan untuk memahami dan diberikan kepekaan di hari-hari ini, hari-hari zaman akhir ini, saudaraku. Saya percaya juga, saudaraku, peringatan dan cinta kasih ini juga memampukan saudara. Amin, saudara. Yang kita pelajari yang kedua dari kisah Elia ini, saudara, pertolongan dan jaminan Allah sering mengatasi akal sehat manusia, saudaraku. Pertolongan dan jaminan Allah sering mengatasi akal sehat manusia, bahkan bertentangan dengan logika dunia, saudara. Saudara, saya banyak kesaksian yang saya bisa sampaikan kepada saudara, baik di dalam pekerjaan maupun di dalam pelayanan, saudaraku. Kita ada pelayanan dengan teman-teman di seluruh Indonesia, namanya Pray Indonesia. Pray Indonesia ini kita berdoa setiap hari Senin sampai dengan Kamis jam 11 sampai dengan jam 12. Kita berdoa setiap hari. Tetapi kita juga ingin membagi. Pada saat kita membagi, kita sudah rapat. Sebelum tanggal 17, kita harus memberi dan membagi kepada orang lain. Tetapi uangnya belum ada, saudara. Budget yang disiapkan itu 17.600.000, saudaraku. Tetapi uangnya belum ada. Ini sudah mau tanggal 17, uangnya belum ada, saudaraku. Tapi dengan cara Tuhan dan bertentangan mungkin dengan logika manusia, tiba-tiba uangnya ada, saudaraku. Tiba-tiba uangnya ada, saudara. Sehingga, saudaraku, kita bisa membagi di 12 provinsi, saudara. Sekali lagi, pertolongan dan jaminan Allah sering mengatasi akal sehat, bahkan bertentangan dengan logika manusia. Saudara juga bisa bilang sama saya, Pak Lukas, saya kok udah hampir 2 tahun pandemi ini, Pak. Saya tidak pernah makan batu ya, Pak. Sampai sekarang saya makan nasi ya, Pak. Padahal dulu pada saat mulai COVID Corona, saya berpikir bahwa bagaimana saya bisa makan, sementara pekerjaan saya juga hilang. Bagaimana saya bisa makan, suami saya dipecat. Tapi Pak Lukas, ini kayaknya nggak seperti logika manusia, Pak Lukas. Saya sampai sekarang malah diberkati, dan saya juga malah bisa punya sepeda motor sekarang, sepeda motor yang baru, Pak Lukas. Sekali lagi, saudara, jaminan Tuhan mengatasi semua pemikiran manusia. Seperti bagaimana Tuhan menjamin Elia lewat seorang janda dan juga seekor burung gagak. Seorang janda yang miskin bisa membantu.
Begitu juga seorang burung gagak, saudaraku. Seekor burung gagak, bukan seorang. Seekor burung gagak, saudara, yang rakus, juga pelit, saudaraku, egois, bisa memberkati Elia. Saya juga percaya, saudaraku, di tengah-tengah pandemi ini, banyak orang-orang, banyak di sekitar Anda, di sekitar saudara, yang bisa memberkati saudara, dan juga bisa menolong saudara. Jangan saudara berpikir, kayaknya itu tidak bisa menolong saya, padahal Tuhan sudah mengirim orang lain untuk menolong Anda. Anda tolak saudara, itu artinya saudara tidak mau diberkati, tidak mau ditolong oleh Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku, saya bisa pelajari apa yang kita pelajari dari kisah Elia ini, saudara. Dalam menjamin anak-anaknya, dalam menjamin saudara di tengah pandemi ini, saudaraku, di tengah kesukaran ini, saudaraku, Allah sanggup memakai setiap peristiwa dan siapa saja yang diperkenan Tuhan untuk menolong saudara dan menguatkan saudara, juga menghibur saudara. Saudara, saya dan istri ikut di dalam membantu banyak isoman hari ini. Mereka telepon istri saya, "Ibu, saya positif." Apa yang kita lakukan? Kita kuatkan, kita hibur mereka, saudaraku. Karena apa, saudaraku? Dalam menjamin anaknya di tengah pandemi ini, Tuhan sanggup menolong saudara di tengah-tengah banyak masalah seperti sekarang. Kami juga memberikan bagi vitamin banyak orang, bukan hanya di kota Bandung, sampai keluar kota, saudaraku. Nah, saudara juga akan dijamin dan ditolong Tuhan dalam keadaan seperti sekarang. Karena Tuhan memberikan pertolongan kepada saudara. Tuhan memberikan penghiburan, penguatan kepada saudara hari ini lewat apa saja, saudaraku. Amin, saudaraku. Pak Lukas, saya hari ini kena COVID. Jangan takut, saudara. Jangan takut. Elia saja, saudara, pada saat kena masalah, pada saat kelaparan melanda, bisa ditolong oleh seekor burung gagak. Elia bisa ditolong oleh seorang janda yang miskin. Hari ini juga saya mau sampaikan, kalaupun saudara hari ini ada sakit penyakit yang menimpa engkau, percaya, Tuhan tolong engkau. Tuhan tolong engkau. Bahkan saudaraku, di dalam kami melayani, di dalam masa-masa pandemi ini, saudara, banyak orang yang tiba-tiba katakan, "Pak, saya sekarang sudah negatif. Pak, saya sudah sembuh. Pak, saya sekarang sudah vaksin." Bahkan istri saya banyak menolong orang, membantu supaya orang bisa divaksin, saudaraku. Karena saya tahu, saudaraku, dan kami tolong bukan hanya beragama Kristen saja, saudaraku, tetapi agama-agama lain juga kita tolong, kita bantu, kita kuatkan mereka. Mereka telepon bagaimana caranya saya untuk menghadapi ini. Kita tolong mereka, kita kuatkan, kita hibur mereka, saudaraku. Sekali lagi, saudara, saya mau sampaikan, di tengah masalah ini Tuhan menjamin saudara. Di tengah kesukaran, di tengah pandemi, susah cari uang kata orang. Tetapi percaya saja, Tuhan pasti menolong saudara. Ingat, ikut prokes, ikut vaksin, saudaraku. Dan bekerja keras, saudaraku. Bekerja keras, karena Tuhan suka dengan orang yang rajin bekerja. Amin, saudara. Dan yang terakhir nih, saudara, saya mau sampaikan. Dari apa yang Elia lihat ini, dari dia setia, dia taat, saudaraku, dan keyakinannya kepada perkataan Elia. Kalau kita lihat di Alkitab, janda miskin sanggup membagi dalam kekurangannya. Tepung dan minyak sedikit yang ia putrinya miliki tidak habis, saudaraku. Kalau kita lihat di dalam 1 Raja 17 ayat 16, tidak habis sampai Tuhan mendatangkan hujan lagi. Saya percaya juga, saudaraku, tepung dan minyak yang sedikit yang Anda punya hari ini, walaupun uangmu tinggal 100.000, saudaraku, 100.000, terakhir itu uangmu. Tapi kalau ada orang yang susah, ada orang yang miskin, tidak makan lagi, kamu tolong orang itu. Karena Tuhan tidak akan buat engkau kekurangan, saudaraku. Karena di Alkitab juga katakan seperti itu. Tidak habis sampai Tuhan mendatangkan hujan lagi, saudaraku. Jadi jangan pelit, saudara. Jangan pelit. "Oh, saya hanya punya 100.000, Pak." Lihat, saudaraku, janda miskin, dia hanya mempunyai minyak sedikit dan tepung sedikit, saudara. Dan dia berikan kepada orang lain yang kesusahan. Saudara, kalau saudara punya 1 juta dan 100.000 pun saudara,
pelit untuk memberikan ke orang yang susah di sekitar rumah Anda, lalu Anda bilang, Pak, saya ini kekurangan, padahal saudara berlebihan. Saya mau sampaikan, apa yang dilakukan oleh seorang janda ini, ternyata saudara, jaminan dan mujizat Tuhan. Ingat, lihat saya, jaminan dan mujizat Tuhan terjadi pada saat kita sanggup untuk membagi. Ingat sekali lagi, jaminan dan mujizat dari Tuhan pada saat saudara tidak pelit. Jaminan dan mujizat Tuhan pada saat saudara bisa membagi ke orang yang membutuhkan, ke orang miskin. Saudaraku, saya punya staff namanya Ian. Dia suka ngomong sama saya, Pak, ini susah Pak, nggak makan lagi Pak, berasnya pun nggak ada. Dia levelnya itu office boy, saudara. Pak, dia butuh beras sekian, saya sekian, Bapak berapa? Oh, ini orang yang saya suka. Tuhan pun suka, saudaraku. Karena apa, saudara? Mujizat dan jaminan Tuhan terjadi pada saat Anda bisa membagi. Walaupun kita sendiri dalam kekurangan. Walaupun saya sendiri dalam kekurangan, tapi saya bisa membagi. Itu mendatangkan mujizat, saudara. Dan itu mendatangkan jaminan Allah. Jadi mulai hari ini, saudaraku, jangan saudara bilang saya kekurangan. Tapi ada orang lain, Anda masih makan nasi. Ada orang lain sudah tidak makan lagi. Bagi orang lain, saudaraku. Sekarang ini, saudaraku. Karena apa? Berbagi dalam kekurangan, saudaraku. Berbagi dalam kekurangan, saudara. Saya mau sampaikan, walaupun saudara kurang, tapi kalau saudara berbagi, itu pasti mendatangkan mujizat. Amin. Amin, saudara. Amin, saudaraku. Saya percaya kalau itu mendatangkan mujizat, maka kemerdekaan yang kita alami sekarang di bangsa dan negara kita, maka kita pun bisa merdeka. Kenapa, saudaraku? Pada saat kita bisa berbagi kepada orang lain, artinya kita kuat, kita tangguh. Bagaimana seorang janda bisa tangguh, bisa kuat. Begitu juga saudaraku, Elia ketika dia dibantu, dia tangguh, dia kuat. Kenapa? Kita kalau mau merdeka, benar-benar merdeka, saudaraku, kita harus bisa berbagi sekalipun kita kurang. Karena apa? Pada saat kita bisa berbagi sekalipun kita kurang, saudara, seperti seorang janda, bahwa ada mujizat, ada jaminan Allah di dalam hidupnya. Pada saat kita kekurangan, kita berani berbagi, itu mendatangkan mujizat. Dan bisa juga, saudaraku, saudara yang sakit akan disembuhkan oleh Tuhan. Saudara, saya percaya semoga saudara disanggupkan dan bisa mengerti firman Tuhan ini di hari kemerdekaan dan juga hari ulang tahun gereja kita. Saudaraku, dan kita bisa merasakan, mengalami jaminan Allah. Terutama saudaraku, kita bisa tahu dan bisa ngelihat, bisa merasakan jaminan Allah di tengah masa-masa sekarang. Indonesia merdeka, kuat dan tangguh. Saya juga berdoa dan saya percaya 7 tahun, saudaraku, kita juga akan kuat dan tangguh untuk melewati masa-masa ini. Amin, saudaraku. Seperti kisah Elia yang tadi saya sampaikan kepada saudara. Selamat ulang tahun GKKI Mana 2 di Kota Bandung. Gratitude and hope, relentless. Jangan pernah menyerah. Hari ini saya mau sampaikan, kita bisa merdeka karena ada jaminan Allah buat saudara dan saya. Usia 7 tahun juga, saudaraku, akan dijamin oleh Tuhan ke depan tangguh dan kuat. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Puji Tuhan, luar biasa firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Biarlah itu meneguhkan hidup kita. Mari Bapak Ibu semuanya, kita akan sama-sama naikkan doa-doa syafaat kita. Mari bersatu hati, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang luar biasa yang telah kami dengar. Terima kasih buat Bapak Gembala yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan terus memberkati hamba-Mu dengan luar biasa. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, Indonesia yang berulang tahun. Pada hari ini ke-76 tahun, terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa, kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang luar biasa menopang bangsa kami sampai hari ini. Kami tahu Tuhan,
Hari-hari mendatang adalah hari-hari keberkatan bagi bangsa Indonesia. Hari-hari kebangkitan, hari-hari pemulihan, hari-hari kesehatan, kesembuhan, dan belas kasihan Allah terus mengalir atas bangsa kami. Terima kasih buat pemerintahan kami Bapa, dari pusat sampai ke daerah. Kami tahu mereka ada dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memakai mereka luar biasa untuk bekerja dengan maksimal mensejahterakan bangsa ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa buat GKKI Manado Tuhan yang berulang tahun hari ini ke-7 tahun. Terima kasih buat usia yang sempurna ini Tuhan. Kami akan melihat kesempurnaan gambar Allah semakin nyata bagi gereja ini Tuhan. Terima kasih buat 7 tahun yang luar biasa. Tuhan menyertai kami. 7 tahun perkenanan yang Tuhan berikan. 7 tahun berkat yang luar biasa. 7 tahun mujizat demi mujizat kami alami di gereja ini Tuhan. 7 tahun Bapa, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan, tak pernah gagal menyertai kami di gereja ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Hari ini adalah hari pengucapan syukur dari kami Tuhan atas 7 tahun yang luar biasa, 7 tahun yang istimewa. Kami boleh melihat Allah kami luar biasa nyata bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati Bapak Gembala Tuhan, Ibu Gembala yang sudah 7 tahun ini bekerja dengan luar biasa, melayani dengan luar biasa, melakukan yang terbaik yang mereka bisa untuk melayani di gereja ini Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati mereka Bapa, upah yang dari sorga turun atas mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Ibu Gembala senior kami Tuhan yang tidak lelah menasehati kami, mendoakan kami, membimbing kami, menegur kami Tuhan, menuntun kami kepada kebenaran agar kami tidak melenceng dari firman-Mu Tuhan. Berkati Ibu Gembala senior kami dengan luar biasa Bapa. Kami tahu yang terbaik dari Tuhan terus tercurah atas Ibu kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati semua elders, semua pelayan-pelayan yang telah berdedikasi, yang telah melayani Tuhan dengan tulus di gereja ini Bapa. Siapapun mereka Bapa, bagian apapun yang kami pegang dan lakukan, biarlah berkat yang dari Bapa melimpah-limpah turun atas setiap elders, pelayan-pelayan-Mu Tuhan di gereja ini. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati semua jemaat-jemaat-Mu yang sangat Engkau kasihi dan sangat Engkau cintai Tuhan Yesus. Biarlah jemaat GKKI Manado di usia yang ke-7 tahun ini menjadi jemaat yang semakin dewasa, semakin mengenal Allah, semakin mengandalkan Tuhan, semakin melekat kepada Tuhan. Jemaat yang semakin mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidup mereka. Jemaat yang benar-benar berakar, bertumbuh di dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati semua Tuhan jemaat-Mu Tuhan, keluarga mereka, pekerjaan mereka Tuhan. Tuhan yang terus memberi yang terbaik buat jemaat-jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur, kami berdoa dan berterima kasih atas semua yang Tuhan sudah kerjakan dan lakukan bagi gereja ini. Tahun-tahun ke depan adalah tahun-tahun yang luar biasa. Kami akan melihat pekerjaan Tuhan lebih luar biasa lagi bagi kami, melalui kami di gereja ini Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Di penghujung dari doa kami Tuhan, kami rindu sekali Engkau memberkati kami Bapa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri. Angkat kedua tangan kita, pulanglah dengan sukacita. Terimalah berkat Tuhan. Berkat besar dari Allah Bapa di sorga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Serta pertolongan, penghiburan dan persekutuan oleh Roh Kudus adalah kiranya menyertai dan memberkati jemaat sekalian mulai hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin.
Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday GKKI Mana 2. Haleluya. Selamat ulang tahun buat kita Bapak Ibu yang ada di rumah. Yang ketujuh tentunya adalah angka yang spesial, angka yang luar biasa, angka yang mantap. Di mana tahun ini adalah tahun di mana kita mengucap syukur, di mana juga tahun ini adalah kita berpengharapan walaupun di masa pandemi kita tetap mengucap syukur dan berpengharapan, tidak kenal menyerah, terus menyembah Tuhan. Bapak Ibu, saya mau mengucapkan terima kasih buat Bapak-Bapak rohani di Sinode GKKI, kepada Bapak Pendeta Johannes Tarigan sebagai Ketua Umum GKKI. Terima kasih Pak sudah mendoakan dan membimbing kami. Dan terima kasih, thank you for Tim Shelley yang juga banyak mengajar kami sebagai regional, internasional, Pentakosta, Holiness Church. Dan juga Bapak Ketua BPD Jawa Barat, Pendeta Imanto Ketaran. Terima kasih Bapak-Bapak sudah mendukung dan juga membimbing dan juga mengarahkan kami di sinode ini. Dan terima kasih buat Bapak-Bapak rohani kami, saya dan kekasih saya, cinta saya ini mengucapkan terima kasih banyak di sini Bapak-Bapak rohani kami. Dan saya tidak kena yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi yang langsung menyentuh dengan hati kami banyak sekali. Terima kasih Bapak-Bapak rohani kami, terima kasih rekan kerja, sepelayanan dimanapun Bapak Ibu berada. Dan khususnya buat saudara-saudaraku, teman-temanku, anak-anak rohani juga yang ada di Elders GKKI, juga anak youth, sekolah minggu dan seluruh jemaat GKKI yang sekarang ada di rumah nih. Mari kita bersama-sama tiup lilin ini, karena ini bukan ulang tahun saya, tetapi ulang tahun saudara juga. Gereja di mana saudara bertumbuh dan juga saudara bisa mengenal Tuhan. Hitungan mundur saya akan buat dan hitungan ke satu kita akan tiup bersama-sama. Setuju? Siap? Siap? Ada ibu saya di rumah belum siap? Siap ya, mama ya? Ini bersama dengan mantunya yang paling mantap ini. Kita bersama-sama. Siap semua ya? Oke, hitungan mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, 17 Agustus ini Merdeka adalah hari spesial buat GKKI Mana 2 Bandung di bawah pengembalaan Pendeta Lukas Kacaribu, rekan saya yang luar biasa ini.
dan izinkan saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-7. Shalom, semua GKKI Mana 2 yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-7. Shalom, GKKI Mana 2 Bandung, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, juga hambanya Pastor Lukas Kacaribu bersama ibu dan keluarga yang hari ini Gereja GKKI Mana 2 Bandung berulang tahun yang ke-7. Angka istimewa tentunya. Shalom, nama saya Steve. Congratulations, I understand it is your 7th year anniversary there for your church, GKKI Mana 2 in Bandung. Shalom, saya Pendeta Sardi Gultom, istri saya Pendeta Roin Butar-Butar. Kami Gembala Indonesian Living Bread Church, Los Angeles, California, USA, mau mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Gereja Tuhan GKKI Mana 2 Bandung. Shalom, saya Pendeta Dr. Nusremas. Pertama-tama menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan yang telah memberkati GKKI Mana 2 Bandung, sehingga pada hari ini kita merayakan ulang tahun yang ke-7. Shalom, saya Pendeta Nala Yoswari Ginting Suka, Direktur STT Asia Pasifik, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-7 untuk GKKI Mana 2 Bandung, Jawa Barat. Gereja yang dahsyat, gereja yang luar biasa, gereja yang percaya pada kuasa Roh Kudus, gereja yang berjalan pada kesucian, gereja yang tetap mengabarkan Injil, dan gereja yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan, Raja, dan Kepala gerejanya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena ada banyak anugerah yang Tuhan sudah lakukan bagi gereja ini, yaitu Dia mendirikannya dan terus-menerus memimpin dan melindungi. Saya percaya dan tetap berdoa gereja ini telah menjadi berkat bagi Kota Bandung dan biarlah terus menjadi berkat Kota Bandung, regional, Indonesia, dan sampai ke ujung bumi. So I encourage you, stay strong, persevere. I know it's been a difficult time, but you are truly a light in your community there, a light in the world to reach people with the good news of Jesus. Terus setia dalam Tuhan, terus beritakan Injil Kristus yang memerdekakan. Kiranya Gereja GKKI Mana 2 Bandung diberkati Tuhan dan semakin maju. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Tuhan telah menolong kita pada masa lalu, pasti Dia akan menolong kita masa kini di tengah pandemi. Dia menolong kita masa kini, Dia pasti akan menolong kita terus sampai selama-lamanya. We do our best and God will do the rest. Kita lakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan dan biarkan Tuhan melakukan segala sesuatu. Sekali lagi, selamat bersyukur untuk ulang tahun yang ke-7. Kiranya dengan semakin bertambahnya usia, GKKI Mana 2 semakin mengalami realitas Kristus dalam kehidupan seluruh jemaat, bertambah kualitas dan kuantitasnya, mengalami kelimpahan kasih dan karunia dari Tuhan Yesus, dan terus bergerak di dalam kekuatan dan pengurapan dari Roh Kudus. Gereja ini maju terus, jemaatnya tetap semangat, tetap kuat, apapun yang terjadi, sekali Yesus, tetap Yesus. Tetap semangat melayani Tuhan, Tuhan yang senantiasa boleh memimpin dan melindungi GKKI Mana 2 Bandung. Blessings to you all. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Happy birthday. Yeah. Happy anniversary and God bless you all. Bye-bye. Puji Tuhan. Dan selamat bersukacita untuk saudara sekalian dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat ulang tahun buat Bapak Lukas Kacaribu dan Gereja GKKI Mana 2. Terima kasih untuk partisipasinya selama ini dan selalu menjadi saluran berkat bagi Komplek Ruko Segitiga Mas Kosambi. Terima kasih.
Selamat ulang tahun buat Bapak Lukas Kacaribu dan Gereja GKKI Mana 2. Terima kasih untuk partisipasinya selama ini dan selalu menjadi saluran berkat bagi Kompleks Segitiga Mas Kosambi. Selamat ulang tahun Senina, sehat terus. Selesai sudah acara dan ibadah 7th Anniversary GKKI Mana 2 Bandung. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang telah mengikuti acara demi acara. Tuhan Yesus memberkati.